menyuruh sama-sama Tambo Minangkabau tersangka dalam hukum adat Minangkabau lanjutan 2 bajalan badare dareh. Datuk Sungano Dirajo dalam bukunya kurang Lord Chits memang terlihat memberikan penjelasan sekitar yang dimorat dengan berjalan berderas-deras, yaitu pada waktu orang kehilangan atau ada hal apa-apa yang lain, maka orang yang ada melihat bahasa terdakwa itu berjalan cepat-cepat selaku orang ketakutan keluar dari tempat itu atau dihampiri tempat itu, dan apa sebabnya dia berjalan cepat-cepat itu tidak ada kelihatan oleh orang. Sedangkan Datuk Batuah Samo tidak ada sama sekali memberikan uratan atau pendapat sekitar apa yang dimaksud dengan salah satu persyaratan untuk dapatnya suatu kemo atau persangkaan dikenakan pada seseorang atau beberapa orang. Pada hematnya, berjalan badari dareh yang kurang berjalan terburu-buru bukanlah suatu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan perundang-undangan manapun di dunia itu. Juga tidak terlarang menurut adat istiadat ataupun hukum adat, kecuali kita menemukan sebagai salah satu pelaku pantangan bagi penghulu adat Minangkabau karena dapat menjatuhkan martabatnya. Jadi Datuk tu nak ulau jalan bagagih-gagih baca capek, kalau bahasa Minangnya capek-capek, cepat-cepat. Akan tetapi bila suatu peristiwa kejahatan, baik pencurian atau perampokan dan ataupun tentang jiwa seseorang terjadi, maka semua kemungkinan dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui pelakunya adalah dihimpun. Itu akan dihubungkan dengan saat peristiwa terjadi. Hukum acara pidana adat Minangkabau memutuskan dalam 2 bagian. Pertama, yang disebut dengan cemo kurang persangkaan dan kedua disebut dengan tuduh karena bukti-bukti tentang kaitan peristiwa dengan tersangka sudah dipandang cukup oleh aparat penyidik menurut hukum adat. Bagi pemegang kendali hukum adat masa lalu, telah disusun sedemikian rupa formasi yang dapat disebut sebagai modus operandi bagi suatu kejahatan yang jumlahnya sebanyak tengah 30. Suatu cara menyebutan yang dapat dikatakan orisinil untuk angka 25 bagi orang Minangkabau masih masa lalu. Seperti kita lihat, untuk menyebut 2 baleh setengah mas adalah 12 setengah mas adalah 10 emas tengah 3 emas, atau 10 aso untuk bilangan 11, atau kurang aso 20 untuk bilangan 9 baleh. Ini sekaligus bisa membawa perkiraan pada kita bahwa masyarakat budaya Minangkabau masa lalu tidak mengenal bentuk tulisan untuk angka, bahkan mungkin penyebab dari berkembangnya budaya oral di masa lama sebelumnya. Berjalan badare dareh atau bahasa Minangnya, bahasa Indonesia berjalan berderas. Kalaupun tidak terlarang menurut semua ketentuan perundang-undangan manapun, akan tetapi akan selalu dilakukan orang dalam keadaan memburu atau diburu sesuatu atau oleh sesuatu. Bagi penyidik memburu sesuatu atau diburu sesuatu, itu yang harus dipastikan sebagai tidak punya kaitan dengan sesuatu peristiwa kejahatan yang dihadapinya. Sebab orang bisa saja
diburu waktu, diburu hujan, diburu persoalan, ataupun diburu ketakutan. Juga bisa saja memburu waktu, memburu persoalan, akan tetapi termasuk tidak mungkin untuk memburu ketakutan, supaya memperoleh rasa takut dalam hal memburu hujan. Hanya mungkin dalam urusan mengolah sawah atau peladangan, supaya setelah masa tertentu tanaman dapat disirami hujan. Hal-hal saromaniko bagi setiap aparat penyidik harus dijadikan bahan pertimbangan bagi dilaksanakannya penyidikan terhadap seorang yang dicurigai, dalam kurang buka kurang dicemo titik kurang, karena siapa tahu keteburuannya, dalam kurang buka kurang berderas-derasnya titik kurang, seseorang memang punya kaitan dengan kasus kejahatan yang tengah diselidikinya, berhadapan dengan sikap dan metode penyelidikan demikian. Bagi si tercemo diberi hak penuh untuk membuktikannya ketidakterlibatan dalam suatu metode penolakan yang dibenarkan hukum. Kini disabui dengan metode mengungkapkan alibi. Sabui kata hukum yang berasal dari bahasa Latin, arti harfiahnya dijalin tempat. Maksudnya di lain tempat, di lain tempat, dalam kurung alius alibi, sama yang satu di sini, yang lain di sana. Titik dua, alibi aliater sama dengan di sini begini, di sana begitu. Maksudnya adalah bahwa seseorang yang tersangkut sedang dicemo mempunyai hak untuk menolak persangkaan pada dirinya dengan jalan membuktikan bahwa pada waktu suatu tindakan pidana yang disangkakan padanya, nyo barado di tempat lain bersama beberapa orang yang dapat dijadikan saksi, dan kata alibi hanya digunakan bagi tersangka. Dalam hal suatu kerugian itu timbul karena hanya berjalan badare-dare, seseorang itu dapat menemukan alasannya sebagai alibi bahwa ia dalam suatu urusan yang sedang diburu waktu atau diburu keadaan. Baginya punya kewajiban untuk membuktikan perlunya urusan itu diburu, sehingga dia harus berjalan berderas-deras, dalam kurang buka kurang terburu-buru titik kurang mencari obat, contohnya mencari obat, menjemput dokter dalam kurang atau dukun, menyampaikan laporan suatu peristiwa penting dan lain-lain. Misalnya, bila yang bersangkutan dapat membuktikan dan membuat yakin penyidiknya, maka berjalan berderas-derasnya tidak lagi dapat dijadikan alasan untuk mencurigai, dalam kurang mencemo, buka kurang mencemo titik kurangnya mencemo. Yang bersangkutan harus dibebaskan dari kecurigaan. Untuk itu berjalan badadare iko menurut Haji Idusmi Hakimi dalam himpunan 1000 pepatah petitihnya halaman 102 dengan untan kalimat berjalan bagage-gage kacondong mata orang banyak, memberikan hati sebagai suatu gerak-gerik yang mencurigakan sehingga bisa dituduh. Namun pada bagian lain halaman 82 Idus Hakimi menjadikannya sebagai sampiran dari dirangkaian patitih berjalan bagage-gage kacondong mata orang banyak, pucuk bule kalau tarage alamat tarikh nan tak banyak, dan memberi arti pemimpin atau penghulu kalau sudah kelihatan budi buruknya atau oleh rakyatnya alamat kewibawanya akan hilang. Lain halnya berjalan bagage-gage
kacondong matu orang banyak kalau salah jan mangarih nak bakawan jo orang banyak dengan maknanya. Karena manusia bersifat khilaf, andai kata terjadi pada seorang pemimpin, akuilah secara terus terang, masyarakat akan nilai pemimpin itu yang baik. Dalam konteks kaidah hukum acara pidana, pendapat Idrus Hakimi pertama adalah halaman 1 balik lebih mendekati persoalannya karena perilaku berjalan badari-dari termasuk dalam gerak-gerik seseorang yang menumbuhkan kecurigaan dapat dikenakan tuduhan. Sedangkan yang kedua lain selain saling berlawanan dalam penggunaannya, juga kurang menjangkau masalah pidana adat Minangkabau, kecuali mengandung suatu misi sekedar tekanan moral bagi para pemimpin dan penghulu adat Minangkabau. Dan Idrus Hakimi memang terlihat menyampaikan terliburan dengan cara itu.